Halo Sobat Tekno, kita ketemu lagi di channel Om Tekno dan kali ini saya akan menyampaikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada di YouTube, channel YouTube maupun di Instagram dan juga di Marketplace, di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Pertanyaan yang sering muncul yaitu sebenarnya berapa besar dampak dari FAT-M terhadap peningkatan gain dari mikrofon saat masuk pada alat perekam. Dalam hal ini bisa mixer atau juga audio interface. Di video ini saya akan mencoba memasangkan FAT-M pada output dari mikrofon. Kali ini saya menggunakan Rode PodMic seperti ini. Kali ini saya menggunakan Rode PodMic dan jaraknya kira-kira 2 jengkal dari mulut saya. Di jarak 2 jengkal ini, saya menggunakan Focusrite Scarlett 2i2 yang ada di sini. Ini berada di gain setengah 3, 2 lewat sedikit. Jadi dengan Rode PodMic, dengan Focusrite Scarlett 2i2, bisa didapat suara seperti ini saat saya berada di jarak lebih dari 2 jengkal. Bisa 40 cm sampai setengah meter. Kira-kira seperti ini. Ini saya sengaja siapkan satu perekam di bawah sini. Satu handphone untuk merekam bagaimana waveformnya di Adobe Audition dan juga bagaimana settingan volume atau gain pada Focusrite Scarlett 2i2. Dan saat ini saya sudah menggunakan FAT-M untuk menghasilkan suara yang Anda dengar saat ini tanpa ada post processing. Dengan gain yang seperti ini, yang waveform yang tampak pada Adobe Audition. Dengan gain seperti yang muncul pada waveform Adobe Audition ini, tentu saja sudah tidak perlu lagi post processing karena sudah berada pada zona nyaman, sekitar minus 12 dB, hampir sampai pada yellow zone. Kalau saya merapat seperti ini, kira-kira 15 cm dari PodMic, Anda lihat warnanya sudah menjadi kuning, warnanya sudah menguning di yellow zone, di yellow optimal dari vokal yang tertangkap oleh mikrofon. Dan di layar yang satunya, layar yang ada di handphone ini kelihatan juga. Ini adalah FAT-M yang baru saya buat. Belum saya kasih label. Jadi kalau ada yang bertanya FAT-M DX itu yang warna merah, hitam, dan silver itu bedanya apa? Bedanya hanya ada pada labelnya. Hanya beda pada labelnya. Dan ini sebelum di label warnanya chrome silver. Metallic. Warnanya metallic, silver metallic seperti ini. Ini adalah FAT-M DX yang belum memiliki warna. Jadi kelihatan seperti ini ya. Ini ada baut 2 atas dan bawah. Ini untuk mengunci posisi dari female port dan male port. Ini bisa dibuka anytime, kalian bisa membuka. Dan tidak seal, tidak segel. Kalau ada yang berkomentar, isinya kok sedikit? Ya memang isinya sedikit, karena kalau isinya banyak itu tidak menjamin kualitasnya lebih bagus. Tapi bisa terjadi loss, terjadi kerugian karena design loss, tidak efektif. Kalau bisa dengan minimal komponen, tentu akan lebih bagus daripada menggunakan banyak komponen. Tahu maksud saya? Semakin banyak komponen, semakin banyak possibility of deviation. Kemungkinan untuk ada penyimpangan nilai itu lebih banyak. Misalnya kapasitornya nilainya berbeda, pairing antara pin 1 dan pin 2 jadi tidak balance. Begitu juga untuk resistor. Toleransi resistor itu biasanya yang saya pakai 1 di bawah 0,25%. Kalau misalnya saya menggunakan banyak resistor, terakumulasi nanti akan menjadi
penyimpangan yang secara resistansi akan besar dan tidak balance lagi antara kiri dan kanan. Dan itu bisa menyebabkan amplifikasi yang tidak sempurna, pin 1 dan pin 2 pin 1 dan pin 2 tidak balance, dan bisa terjadi fase yang cacat, phase yang cacat. Kira-kira seperti itu kenapa menggunakan minimal design, minimal komponen supaya tidak banyak terjadi deviasi. Kalau kalian lihat pada setup kali ini, saya menggunakan FAT-M yang kotak yang belum pernah kalian lihat. Awalnya saya mau bikin FAT-M kotak ini untuk amplifikasi 55 dB atau 50 dB. 50 dB plus, karena ada banyak juga yang menanyakan, bisa nggak Om kalau bikin 50 dB plus bukan 25 dB? Sebenarnya bisa, tapi butuh space lebih banyak. Dan setelah saya timbang-timbang, ternyata dengan amplifikasi 50 dB itu tidak praktis. Artinya dengan gain 50 dB itu tidak serta-merta noise yang dihasilkan bisa semakin rendah. Karena semakin tinggi gain juga akan semakin tinggi juga noise-nya, inline atau berbanding lurus. Tidak bisa murni gain naik 50%, tidak bisa gain naik 50 dB, tapi noise turun 25 dB misalnya. Semuanya akan berbanding lurus. Karena memang hukum amplifikasi memang seperti itu. Kecuali kalau ditambahkan juga fungsi denoiser, misalnya dengan kompresor. Noise di bawah minus 70 dB tidak diamplifikasi atau diredam. Tapi bukan itu fungsi dari FAT-M. Fungsi dari FAT-M ini adalah clean boost tanpa sound coloration. Yang diminta memang seperti itu. Dan saya kira 25 dB, 27 dB, 28 dB itu sudah proporsional, sudah sesuai dengan fungsional yang seharusnya. Oke, ini adalah hasil dari perekaman saat kita menggunakan FAT-M DX dengan Rode PodMic dengan Focusrite Scarlett 2i2 pada posisi gain di 2,5 dengan jarak 40 cm sampai dengan 0,5 meter, 50 cm. Dan saya akan hilangkan FAT-M-nya. Kalian bisa lihat nanti amplifikasinya seperti apa. Saat ini dengan jarak 0,5 meter, 40 cm, bisa pada peak-nya bisa sampai di minus 13, minus 15 dB. Nanti setelah saya lepas, dengan gain yang sama, seperti apa hasilnya? Apakah masih audible, masih bisa terdengar, atau tidak sama sekali? Mari kita lihat. Kita coba. Ini kondisi setelah saya lepas. Setelah FAT-M saya lepas seperti ini, dengan gain yang sama, dengan gain pada Focusrite Scarlett 2i2 yang posisinya sama, yaitu pada 2,5. Bisa kelihatan di sini dengan jarak perekaman, jarak mulut ke mikrofon sekitar 30-40 cm pun, yang didapat hanya peak-nya ada pada posisi minus 36 dB. Jadi kalau dilihat tadi di minus 13 ke 26, 13 ke 36 berapa? 36 kurangin 13, 23 dB. Secara kasar kita bisa lihat ada perbedaan 23 dB untuk amplifikasi dari FAT-M ini. Mungkin ini tidak audible, saya akan balikin lagi menggunakan FAT-M. Oke, karena tadi menggunakan FAT-M yang kotak,
karena tadi menggunakan FAT-M kotak. Ini ya, FAT-M kotaknya seperti ini. Ini sama saja dengan FAT-M yang bulat. Kalau kalian ada yang menyukai desain kotak seperti ini, bisa kontak saya. Kalian bisa beli. Tapi belum ada di marketplace. Lalu ada ini yang biasa kita jumpai di marketplace. Dengan metallic color ini bisa jadi FAT-M CX warna biru maupun FAT-M yang lain yang warna merah, hitam, dan silver. Oke, kita balikin. Sekarang menggunakan FAT-M DX yang bulat. Oke, kita sekarang sudah balik pakai FAT-M DX yang bulat. Seperti ini hasilnya. Dengan jarak yang sama, dengan setup yang sama persis, kita bisa mendapatkan hasilnya pada minus 12. Oke, peaknya di minus 12. Artinya ya sekitar 25 dB up boostingnya. Apakah ada sound coloring? Oke. Sekarang saya akan jawab. Kalau ada yang bertanya, Mas, apakah ada perubahan warna suara? Kadang ada yang menyampaikan ke saya, Om, ada perubahan suara sedikit di low frekuensinya. Pada dasarnya, ini saya bicara di jarak kira-kira 70 cm. Di jarak 70 cm ini lebih banyak mid high dan high yang tertangkap. Low masih oke, tapi low itu tidak banyak yang low atau very low frekuensinya tidak banyak yang terserap oleh mikrofon. Itu karena proximity effect. Proximity effect itu kalau kita jaraknya jauh dari mikrofon, very low frekuensinya tidak akan tertangkap dengan besar, teramplifikasi dengan besar. Tapi begitu kita mendekat ke mikrofon, seperti ini misalnya, kalau saya mendekat ke mikrofon, ini suara saya akan lebih ngebass. Low frekuensinya akan ditangkap dan gain pada low frekuensinya lebih besar. Itu namanya proximity effect. Kira-kira seperti itu penjelasannya mengenai perubahan suara, perubahan warna suara. Kenapa setelah pakai FAT-M, warna suaranya beda. Jadi itu penjelasannya. Ini tadi adalah FAT-M DX untuk dynamic microphone. Setelah ini saya akan coba menggunakan FAT-M CX untuk mikrofon kondenser. Karena ada beberapa kasus teman-teman yang menggunakan FAT-M CX menjumpai FAT-M CX tidak berfungsi dengan baik atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Dan di sini akan saya sampaikan bahwa FAT-M CX ini tidak bekerja pada mikrofon yang menggunakan baterai. Kalau mikrofon shotgun kalian atau mikrofon kondenser kalian menggunakan baterai, FAT-M CX ini tidak akan bekerja. Ada juga beberapa mikrofon kondenser yang tidak kompatibel dengan FAT-M CX. Misalnya AKG P120 dan P220. Itu sudah pernah dicoba dan tidak berfungsi. Mungkin karena butuh ampere dari phantom power yang lebih tinggi sehingga tidak terangkat dengan FAT-M CX ini. Tapi saya belum melakukan matching daya dari phantom power yang harus masuk ke AKG P120 maupun P220 karena saya belum membeli atau mendapatkan unitnya. Nanti setelah saya mendapatkan unitnya saya akan adjust lagi supaya bisa kompatibel juga untuk hampir semua mikrofon kondenser. Oke, kita coba FAT-M CX ini untuk digunakan pada
Audio Technica AT2035. Jadi kita akan pasangkan FAT-MCX ini pada AT2035 dengan cara yang sama, yaitu gainnya akan saya set pada posisi yang sama. Lalu kita lihat perbedaannya saat menggunakan FAT-MCX dan saat tidak menggunakan FAT-MCX. Seperti apa bedanya? Coba kita lihat nanti. Langsung saya ganti. Oke. Sekarang saya menggunakan FAT-MCX pada posisi jam setengah 1. FAT-MCX posisi jam setengah 1 menggunakan mikrofonnya Audio Technica AT2035 dan menggunakan Focusrite Scarlett 2i2. Seperti ini suaranya. Oke, saat ini saya menggunakan FAT-MCX warna biru ya. Menggunakan audio interface-nya Focusrite Scarlett 2i2 dan menggunakan mikrofon AT2035, ini yang sedang saya pegang, dengan jarak 2 jengkal, 30 sampai dengan 40 cm. Seperti ini suaranya, jadi peak-nya bisa berada pada minus 12, peak-nya bisa berada pada minus 12 dengan waveform seperti yang terlihat pada layar seperti ini. Waveform-nya normal, sangat bagus. Dan sebentar lagi saya akan lepas FAT-MCX-nya. Kita coba lihat seberapa besar penurunannya. Oke, kita coba. Oke, sekarang kita tidak menggunakan FAT-MCX. FAT-MCX-nya sudah saya lepas. Ini FAT-MCX-nya sudah dilepas seperti ini ya. Sudah tidak terpasang lagi dan saya masih menggunakan settingan yang sama, posisi audio interface-nya gain-nya pada jam setengah 1. Kemudian menggunakan AT2032 dengan jarak 30-40 cm. Bisa dilihat di sini gain-nya, peak-nya ada pada angka minus 24. Peak-nya pada minus 24. Jadi kalau ditanya gain-nya berapa besar, secara teoritis, gain pada FAT-MCX ini kita set pada plus 15 dB. Dan kali ini yang kita dapatkan secara kasar kita bisa lihat pada waveform-nya, pada tampilan di layar itu kira-kira ada selisih plus 12 dB saat kita menggunakan FAT-MCX. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau ada yang menggunakan FAT-MCX dan tidak berfungsi dengan maksimal, mungkin ada tidak compatibility dan bisa juga karena pemasangan yang tidak tepat. Jadi sekali lagi di sini juga saya akan tekankan bahwa FAT-M DX maupun CX itu membutuhkan phantom power dan harus menggunakan kabel XLR to XLR karena beberapa kali terdapat masalah yang ditemui oleh para buyer, yaitu mereka menggunakan FAT-M baik CX maupun DX tapi tidak menggunakan kabel XLR to XLR, pakainya kabel Akai to XLR atau unbalanced to balance dan tidak menggunakan phantom power. Jadi di sini saya ingatkan lagi, sebelum kalian membeli produk ini, sebelum kalian memutuskan untuk membeli FAT-M, pastikan bahwa kalian memahami. Pastikan bahwa kalian sudah melihat deskripsinya dan tidak salah memahami bahwa FAT-M CX maupun DX itu membutuhkan phantom power dan kabel XLR to XLR. Oke, kita kembali lagi dengan konfigurasi awal.
untuk closing video ini menggunakan Rode PodMic dan FatM DX. Tanpa ada yang saya kurangin volumenya, cabut-cabut aja. Oke, sudah ya. Jadi dari video tadi sudah jelas bahwa FatM CX maupun DX memang fungsinya untuk meningkatkan suara, clean gain, dan tidak ada sound coloration. Dari video tadi kelihatan bahwa FatM CX memang gainnya akan meningkat sekitar 12 sampai dengan 15 dB. Saat kita menggunakan Audio-Technica AT2035 bisa didapatkan peningkatan 12 dB. Jadi lebih keras, lebih sensitif. Kalau dengan shotgun mic jangkauannya akan lebih jauh. Kalau dengan shotgun mic jangkauannya lebih jauh lagi. Dan tadi saat kita menggunakan FatM DX itu bisa didapatkan peningkatan sekitar 24-25 dB. Jadi kelihatan di sini bahwa FatM DX memang mampu meningkatkan gain, dan kalaupun ada sound coloration itu banyak dipengaruhi oleh perbedaan jarak antara mikrofon dan sumber suara. Kalau kalian mendapatkan hasil perekaman yang warnanya beda sekali, sound color-nya beda sekali, kalian bisa menunjukkan hasil perekamannya. Kirimkan hasil rekamannya dengan dan tanpa FatM, dengan gain yang sama, kirimkan ke saya akan analisa kira-kira apanya yang bermasalah. Apakah setupnya, atau memang ada kesalahan pada FatM yang kalian gunakan. Dan di situ saya akan mengganti unit yang bermasalah kalau memang itu sebabnya karena FatM-nya yang bermasalah. Jadi tidak ada masalah yang muncul setelah kalian membeli FatM. Karena FatM ini adalah solusi, bukan sekedar fisik, bukan sekedar barang. Saya menjual FatM, saya membuat FatM karena saya menawarkan solusi untuk kalian yang membutuhkan gain yang cukup untuk mikrofon kalian yang gain hungry dan juga mendapatkan sweet spot yang mudah didapat ketika menggunakan mikrofon yang spesifik seperti SM7B, Rode PodMic, Rode Procaster, SM58, SM7, SM57, dan lain-lain. Dengan adanya FatM, kalian bisa tidak perlu menempel pada mikrofon, cukup dengan jarak yang normal, 15 sampai dengan 30 cm, atau bisa juga sampai dengan setengah meter, seperti mikrofon kondenser. Pada umumnya, kalian bisa dapatkan itu pada mikrofon dynamic ditambah dengan FatM. Kira-kira seperti itu penjelasan saya pada video ini. Kalau kalian masih ada pertanyaan, silahkan tuliskan komentar kalian. Dan bagi kalian yang baru pertama kali berada di channel ini, saya berterima kasih sekali kalau kalian bersedia untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng kalian supaya mendapatkan video setiap kali saya mengupdate video ini. Tentu saja dengan konten-konten yang berhubungan dengan audio recording dan content creation. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.